Hai teman-teman, kalian sudah pasti tidak asing kan dengan kalimat hubungan antar kelompok sosial dalam masyarakat? Nah, sekarang aku bakalan ngasih tahu ke kalian kriteria hubungan antar kelompok sosial dalam masyarakat. Kenapa sih kriteria hubungan antar kelompok tersebut penting dipelajari? Tentunya agar hubungan yang dibangun mengarah kepada hal-hal yang positif, yaitu kerjasama. Nah, sekarang aku bakal jelasin beberapa kriteria hubungan antar kelompok sosial dalam masyarakat. Simak penjelasanku ya. Yang pertama ada kriteria fisiologis. Kriteria ini didasarkan pada persamaan jenis kelamin, usia, dan ras. Yang kedua ada kriteria kebudayaan. Kriteria ini mencangkup kelompok yang diikat oleh persamaan kebudayaan dan kepercayaan, termasuk di dalamnya kesamaan agama. Nah, yang ketiga, kriteria ekonomi. Kriteria ini dibedakan antara mereka yang memiliki kekuasaan ekonomi dan tidak memiliki kekuasaan ekonomi. Yang terakhir, ada kriteria perilaku. Kriteria ini didasarkan kepada kekurangan fisik, mental, dan penyimpangan terhadap aturan masyarakat. Selain kriteria hubungan antar kelompok sosial, ada juga loh pola hubungan antar kelompok sosial. Nah, yang pertama, pola akulturasi. Akulturasi merupakan proses sosial yang timbul bila suatu kelompok manusia dengan suatu kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur-unsur dari suatu kebudayaan asing dengan sedemikian rupa. Dalam proses akulturasi, ada beberapa unsur yang tidak dapat dihilangkan, yaitu substitusi, sinkretisme, adisi, dekulturasi, originasi, dan rejeksi. Pola yang kedua yaitu dominasi. Istilah dominasi mengandung makna penguasaan yang dilakukan pihak yang lebih kuat terhadap pihak yang lebih lemah. Selain itu, dominasi antar kelompok sosial erat kaitannya dengan keberadaan kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Yang ketiga, pola paternalisme. Paternalisme adalah sebagai penguasaan kelompok pendatang terhadap kelompok pribumi. Artinya, ada upaya yang sengaja dilakukan oleh kelompok pendatang dalam melebarkan sayap kekuasaan sekaligus mengeruk habis kekayaan yang dimiliki oleh masyarakat pribumi. Nah, yang terakhir ada pola integrasi. Menurut Mikhail Banton, integrasi sosial yaitu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat. Sementara itu, menurut Surjono Sukanto menjabarkan jika integrasi sosial adalah proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi kebutuhan untuk melawan musuh dengan ancaman dan kekerasan. Namun, beda lagi definisi integrasi sosial dari sisi pandang Abu Ahmadi. Menurutnya, integrasi sosial yaitu integrasi yang memiliki kerjasama dengan seluruh anggota masyarakat, mulai dari tingkat individu, keluarga, lembaga, dan masyarakat, hingga menghasilkan kesepakatan yang dijunjung tinggi. Meski demikian, cara pandang terhadap integrasi sosial tidak lepas dari manusia yang memiliki sifat sosial. Artinya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa adanya interaksi dengan orang lain. Proses integrasi sosial tersebut memerlukan beberapa tahapan, yaitu proses interaksi, proses identifikasi, proses kerjasama, proses akomodasi, proses akulturasi dan asimilasi, serta proses integrasi. Integrasi sosial juga dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu homogenitas kelompok, jumlah anggota, mobilitas geografis, ejektivitas komunikasi, dan sikap toleransi serta saling membutuhkan. Baik teman-teman, tadi adalah penjelasan saya tentang kriteria dan pola hubungan antar kelompok dalam masyarakat. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya sampai akhir. See you next in video.